Lalu Al-Muhsi, yang maha menghitung. Huwallazi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Dia adalah Tuhan yang menghitung apa saja dengan pengetahuannya. Fa yarji'u ma'nahu ila sifatil ilmi. Al-Muhsi ini kembali pada sifat ilmu. Lalu Al-Mubdi, yang maha memulai. Huwallazi abda'al insan. Al-Mubdi ini adalah Tuhan yang memulai manusia, ai ibtada'ahu mukhtara'an. Yang memulai manusia menjadi tercipta. Al-Mu'id, yang maha mengembalikan. Huwallazi yu'idul khalqa ba'dal hayati ilal mamat. Artinya Tuhan yang mengembalikan makhluk setelah hidup dikembalikan mati lagi. Asalnya tak ada lalu mati. Tsumma yu'iduhum ba'dal mamat ilal hayat. Lalu Tuhan mengembalikan mereka setelah mati hidup lagi. Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Huwallazi yuhyin nutfatal mayitata. Ialah Tuhan yang menghidupkan nutfah, sperma yang mati tidak ada ruh. Fayukhrij minhun nasamatal hayyah. Dari nutfah itu Tuhan keluarkan makhluk atau manusia yang hidup. Kemudian wa yuhyil ajsam al-baliyah bi'adatil arwah ilaiha 'indal ba'thi. Dan Tuhan mengembalikan jasad-jasad yang telah rusak dengan mengembalikan jiwa-jiwa kepadanya ketika dibangkitkan dari alam kubur. Wa yuhyil quluba binuril ma'rifah. Dan Tuhan menghidupkan hati dengan cahaya ma'rifat. Wa yuhyil arda ba'da mautiha biinzalil ghaithi wa imbatir rizqi. Dan Tuhan menghidupkan bumi setelah matinya dengan menurunkan hujan dan menumbuhkan rizki. Itu namanya Al-Muhyi. Lalu Al-Mumit, yang maha mematikan. Huwallazi yumitul ahya. Mumit ini artinya Tuhan yang mematikan makhluk-makhluk yang hidup. Wa yuhi bil mauti quwwatal aqwiya. Dan meruntuhkan, merobohkan, melemahkan dengan kematian kekuatan orang-orang yang kuat. Lalu Al-Hayyu fi sifatillahi azza wa jal, yang maha hidup dalam sifat Allah. Huwallazi lam yazal mawjudan wa bil hayati mausufan. Adalah Tuhan yang selalu ada dan selalu disifati dengan hidup. Wal hayatu lahu sifatun qa'imatun bidzatih. Hayat ini adalah sifat yang menetap pada zatnya. Al-Qayyum, yang maha mengatur. Wal qa'imud da'im bila zawal. Al-Qayyum ini artinya Tuhan yang mengatur, yang kekal tanpa henti. Fayarji'u ma'nahu ila sifatil baqa. Oh, bukan mengatur, ya Al-Qa'im, yang ada, Tuhan yang menetap, yang kekal. Maknanya kembali pada sifat baqa. Wal baqa min sifatiz zat. Baqa ini termasuk sifatuz zat. Wakila, ada yang mengatakan huwal mudabbir. Berarti Al-Qayyum tadi makna yang pertama bukan maha mengatur itu. Artinya maha berdiri sendiri. Ada yang mengatakan huwal mudabbir, yang maha mengatur, wal mutawalli li jami'i ma yajri fil alam. Dan yang menguasai atau mengatur semua apa yang terjadi di dunia. Wa huwa ala hadzal ma'na min sifatil fi'li. Kalau artinya seperti ini berarti termasuk sifatul fi'li, sifat perbuatan Tuhan. Al-Wajid, yang maha wajid. Apa? Wal ghaniyul ladzi la yaftakir. Al-Wajid ini artinya Tuhan yang maha kaya, yang tidak akan fakir. Wal wujudu al-ghina, karena wujud itu artinya ghina, kekayaan. Wa qad yakunu minal wujud, dan bisa saja Al-Wajid ini dari sifat wujud. Wa huwal ladzi la ya'uduhu talabun wa la yahulu bainahu wa bainal matlubi harabun. Al-Wajid ini berarti adalah Tuhan yang tidak diberatkan oleh pencarian, tidak dilelahkan atau diberatkan oleh pencarian, dan tidak dihalangi dan tak menghalangi antara dia dan apa yang dia cari, tidak dihalangi oleh lari. Gak bisa lari darinya. Waqad yakunu bi ma'nal alim, dan bisa saja Al-Wajid itu artinya alim, yang maha tahu. Lalu Al-Majid, Majid ini maha agung,
atau maha besar, maha agung, maha mulia. Wa huwal majid wa qad madha dzikru makna, dan telah berlalu menyebutkan maknanya. Al-Wahid, yang Maha Esa, huwal fardul ladzi lam yazal wahdahu bila syarik. Maha Esa itu artinya Tuhan yang maha sendiri, Maha Esa, yang selalu tanpa ada sekutu. Wakilah huwal ladzi la qasima li dzatihi. Ada yang mengatakan Maha Esa itu artinya Tuhan yang tidak ada bagian, yang tidak ada pembagian bagi zatnya, enggak terbagi-bagi. Wala syabiha lahu wala syarik, dan tidak ada yang menyerupai baginya dan tidak ada sekutu baginya. Wa hadhihi sifatun yastahiquha bidzatih. Ini adalah sifat di mana Tuhan berhak dengan zatnya. Lalu as-samad. As-samad itu artinya yang menjadi sandaran. Sayyid alladzi yusmadu ilaihi fil umur. As-samad ini artinya adalah Tuhan, adalah Tuhan yang menjadi sandaran dalam berbagai perkara, wa yuqsadu fil hawaij, dan menjadi tujuan dalam kebutuhan-kebutuhan. Itu as-samad. Wakil, dan dikatakan huwal baqil ladzi la yazul, Tuhan yang maha kekal, yang selalu tidak akan hilang. Wa huwa min sifatiz dzat, dan ini termasuk sifatuz dzat. Tadi ada ini ya yang menulis pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan dari kalau bisa dimulai. Mungkin dari yang pertama. Ini yang bertanya dari saudara Muhammad Nawawi bertanya, mengapa Asy'ariyah tidak memasukkan sifat takwin pada sifat 20 atau Asmaul Husna? Bagaimana Maturidiyah memasukkan hal tersebut? Jadi memang sifat takwin ini menurut Asy'ariyah tidak masuk di dalam sifat 20. Mengapa? Karena dianggap include pada sifat-sifat yang ada itu. Jadi gak perlu. Sudah masuk pada sifat-sifat iradat, qudrat iradat itu sudah ada. Ini menurut Asy'ariyah secara umum. Kalau menurut Maturidiyah memang perlu sifat tersendiri. Ada beda memang masalah ini. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait akidah ahlul hadis. Apa perbedaannya dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah? Jadi ahlul hadis ini mayoritas memang ahlus sunnah, artinya Asy'ariyah memang. Ini kalau yang dimaksud akidah ahlul hadis. Jadi ahlul hadis ini seperti pernah diterangkan dulu, ahlul hadis ini sebenarnya tidak memiliki paradigma khusus yang membedakan dengan yang lain, baik dalam akidah maupun dalam fikih. Ini yang perlu kita tahu. Artinya apa? Di internal ahli hadis ada yang Asy'ariyah, ada Maturidiyah, kemudian ada Mu'tazilah, ada Mujassimah, dan lain-lain. Sama-sama ada sebenarnya ahlul hadis. Dalam fikih juga begitu, tidak punya mazhab khusus yang menyatukan mereka dalam satu mazhab fikih. Karenanya ahli hadis itu ada yang
Hanafi, ada yang Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mazhab-mazhab yang lain. Ini yang perlu kita tahu. Cuman yang kedua, fakta yang kedua, ahli hadis ini kalau kita lihat ya, kita lihat di dalam akidah, mayoritas mungkin 90% itu Asy'ariyah, artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 10% itu ada di mana-mana. Mayoritasnya secara akidah itu Asy'ariyah. Dan ini diakui juga hatta oleh orang-orang Salafi ya, ada ulama Salafi Wahabi dari Madinah, Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman mengatakan Jami'u syurrahil Bukhari Asy'ariyah. Para ulama yang menulis syarah-syarah Sahih Bukhari itu orang-orang Asy'ariyah. Itu kan ahli hadis itu. Itu dalam akidah. Kalau di dalam fikih justru mayoritas ahli hadis itu mazhabnya Syafi'i. Makanya pada sebelum abad pertengahan kata Imam Nawawi, jadi idza utliqa ahlul hadis fal muradu bihim asy-Syafi'iyah. Kalau disebutkan ahli hadis dulu maksudnya para ulama mazhab Syafi'i. Kalau ahlul ra'yi itu Hanafiyah. Karena memang ahlul hadis itu di dalam fikih yang terbanyak fikihnya mazhab Syafi'i itu. Karenanya mazhab Syafi'i oleh para ulama disebut mazhab ahlul hadis karena mayoritas. Kalau Al-Atsari itu Pak Yai, pernah dengar Al-Atsari? Kalau Al-Atsari ini memang sebagian kelompok Hanabilah. Di mazhabul arba'ah itu saudara, ini beda-beda antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan di luarnya. Kalau Hanafiyah itu mayoritas pecah jadi dua. Yang 2/3 orang Hanafiyah mazhabnya Maturidi, yang 1/3 itu mazhabnya Asy'ari. Lalu ada sebagian kelompok kecil ya, tidak banyak mazhabnya Mu'tazilah dalam akidah. Itu kalau Hanafiyah. Kalau Malikiyah semuanya Asy'ariyah. Lalu kalau Syafi'iyah semuanya Asy'ariyah. Ya ada kelompok-kelompok kecil yang di luar Asy'ariyah. Tapi an-nadir la hukma lahu. Sesuatu yang jarang itu kan tidak punya hukum. Nah, Hambali ini pecah. Hambali ini ada yang ahli tafwid, artinya tidak mau pada takwil tapi tidak tajsim. Lalu ada yang condong ke Asy'ariyah ada. Lalu ada yang condong ke tajsim, mujassimah ada. Dan ini dulu yang mayoritas yang mujassimah itu. Nah, di kalangan Hanabilah ya, terutama kalangan mutakhirin, ini ada klaim dari Imam As-Safarini bahwa Ahlus Sunnah itu kata beliau ada kelompok, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada Atsariyah. Atsariyah ini maksudnya Hanabilah yang ikut mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ini maksudnya. Ini mungkin ya kelompok ahli tafwid tapi tidak tajsim memang. Jadi ini yang Atsariyah. Jadi tidak tajsim. Dan ini menjadi persoalan sebenarnya kalau Atsariyah atau ahlul hadis ini dianggap mazhab tertentu. Mengapa? Karena hadis ini kan satu disiplin ilmu. Kenapa hanya ahli hadis yang dianggap ahlus sunnah? Kan ada ahli tafsir, ahli fikih, ahli tasawuf. Itu kemana? Kan sama-sama disiplin ilmu. Artinya dianggap rancu kalau Atsariyah ini ahli hadis dianggap satu kelompok tersendiri itu. Ini sepertinya upaya dari mutakhirin Hanabilah
untuk merangkul Hanabilah yang di luar Ahlus Sunnah itu kembali ke Ahlus Sunnah. Mungkin seperti itu. Karena di kalangan Hanabilah sendiri yang Ahlul Kalam tuh, yang Asy'ariyah tuh juga banyak. Contoh yang populer ya, yang mirip-mirip Asy'ari tapi gak mau ngaku disebut Asy'ari, itu Abul Faraj Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ini orangnya Asy'ariyah. Karena beliau ini Asy'ariyah, sehingga di kalangan Hanabilah atau orang-orang yang pro Hanabilah, Ibnul Jauzi ini keilmuannya di dalam berbagai bidang itu tidak dianggap mencapai intiha, tingkat tinggi, dianggap sedang. Ya entah apa itu objektif atau karena beliau Asy'ariyah. Dan ini sebenarnya bukan hanya di Hanabilah terjadi seperti itu. Di kalangan Hanafiyah ada ulama yang populer, yaitu Syekh Waliullah Ahmad bin Abdurrahim Ad-Dahlawi. Beliau ini Asy'ari dan condong kepada Syafi'iyah. Dalam kitabnya Al-Insaf, ya, entah Al-Insaf atau kitab satunya, beliau memuji-muji Syafi'iyah. Mazhab Syafi'i dianggap mazhab terbaik. Karena dianggap mazhab terbaik, akhirnya sebagian ulama Hanafiyah seperti Syekh Zahid Al-Kautsari ini agak mengecam ya, semacam kurang sreg kepada Ad-Dahlawi itu. Jadi ada seperti itu. Dan kita sebenarnya ya di kalangan Asy'ariyah ya tidak terpengaruh dengan kelompok Atsariyah. Karena kalau memang betul Atsariyah ini sepertinya memang sama dengan Asy'ariyah. Cuma mereka sangat menghindar pada takwil. Bedanya takwil. Tapi mereka lebih cenderung pada tafwid. Dan tafwid ini kan salah satu manhaj di dalam mazhab Asy'ari. Ini bagaimana cara istidlal ala Asy'ariyah menggunakan metodologi terkait sifat 20 Allah menggunakan dalil akli. Ya memang itu kebanyakan dalil akli, kecuali sifat-sifat yang belakang itu sama basar kalam itu lebih pada nakli. Apakah menggunakan analogi qiyasul ghaib ala syahid? Ya sepertinya begitu juga sepertinya. Dalam sebagian manhaj itu qiyasul ghaib ala syahid itu digunakan di dalam bab akidah. Wallahu a'lam.